Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Suarsana, NPM 21411168, kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia, filosofi, dan normatif. Filosofi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan fundamental mengenai keberadaan, pengetahuan nilai, moralitas, pikiran, dan realitas, atau mereka yang mempelajari filsafat menggunakan berbagai metode seperti logika, argumen, rasional, refleksi, kritis, dan analisis konseptual untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan ini. Normatif, konteks filsafat, aspek normatif seringkali berkaitan dengan etika atau filsafat moral, di mana norma-norma moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan dan perilaku manusia di bidang ilmu sosial. Aspek normatif dapat mencakup norma-norma sosial, budaya, atau politik yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya norma-norma sosial tentang cara berpakaian atau berinteraksi dengan orang lain. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia merujuk pada sifat-sifat esensi atau kualitas fundamental yang melekat pada manusia sebagai spesies atau individu. Konsep hakikat manusia telah menjadi subjek perdebatan dan refleksi filosofis selama berabad-abad, melibatkan berbagai pandangan dari berbagai tradisi dan disiplin ilmu. Kemampuan untuk menciptakan, menghasilkan, dan mengubah dunia di sekitar kita, serta untuk mengembangkan budaya, teknologi, dan seni. Wujud sifat hakikat manusia, kemampuan menyadari diri adalah kemampuan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, termasuk pemahaman tentang pikiran, perasaan, keinginan, motivasi, kekuatan, kelemahan, dan identitas pribadi. Ini juga mencakup kesadaran dan bagaimana kita dilihat oleh orang lain dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengakui dan menerima konsekuensi di tindakan dan keputusan kita sendiri, serta untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang diakui. Ini melibatkan kesadaran dan akan dampak dari perilaku kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar, serta kesiapan untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawab kita terhadapnya. Kata hati seringkali dianggap sebagai panduan atau penunjuk yang penting dalam pengambilan keputusan atau dalam menavigasi kehidupan. Mendengarkan kata hati ketika mereka merasa perlu mempercayai insting atau intuisi mereka dalam situasi tertentu. Dimensi hakikat manusia. Dimensi keindividuan merujuk pada aspek-aspek unik dan individual dari identitas manusia. Ini merujuk pada pengalaman unik yang dialami oleh individu sepanjang hidup mereka, termasuk peristiwa-peristiwa signifikan, pencapaian, kegagalan, dan momen-momen emosional yang membentuk pola pikir dan persepsi mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Dimensi kesosialan merujuk pada aspek-aspek hubungan sosial dan interaksi manusia dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap norma-norma sosial yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat. Ini termasuk mematuhi aturan hukum, norma-norma budaya, dan etika yang diakui secara sosial. Dimensi kesusilaan
memahami bahwa nilai-nilai moral dan etika memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi manusia serta dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berkelanjutan. Memahami dimensi ini membantu kita menghargai pentingnya kesadaran moral dan nilai-nilai dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab. Dimensi keberagaman merujuk pada berbagai variasi, perbedaan, dan keragaman yang ada di antara manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk tetapi tidak terbatas pada budaya, agama, ras, etnisitas, bahasa, gender, orientasi, seksual, dan kemampuan fisik. Pengembangan hakikat manusia, pengembangan yang utuh, wujud dimensi, hakikat manusia merujuk pada manifestasi atau ekspresi dari berbagai aspek kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks yang berbeda. Ini mencakup berbagai dimensi hakikat manusia tercermin dalam perilaku, interaksi, pengalaman, dan pencapaian manusia. Pengembangan yang tidak utuh merujuk pada upaya pengembangan diri atau masyarakat yang tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting atau tidak memperhitungkan berbagai dimensi kehidupan manusia secara holistik. Ini bisa terjadi ketika fokus hanya diberikan pada satu aspek tertentu dari kehidupan atau ketika ada kesenjangan dalam pengembangan berbagai dimensi hakikat manusia. Kesimpulan hakikat manusia adalah bahwa manusia adalah makhluk kompleks yang memiliki berbagai dimensi dan potensi yang unik meskipun sulit untuk menyimpulkan secara menyeluruh karena kompleksitasnya. Manusia adalah makhluk yang sangat beragam dalam segala hal termasuk budaya, agama, bahasa, dan latar belakang. Namun dalam keragaman tersebut ada keterhubungan yang mendalam yang mengikat kita sebagai spesies manusia. Manusia memiliki potensi besar untuk tumbuh berkembang dan mengembangkan diri mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.